Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sumantara Putri dari tim Assessment Center. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan tahap 1 pada sesi wawancara dan interview mengenai promosi jabatan. Kemudian pada sesi kali ini Anda akan menjalani tahap kedua. Anda akan diberikan studi kasus mengenai apa yang terjadi di perusahaan ini. Anda akan diberikan waktu 25 sampai 30 menit untuk menganalisis dan mempelajari kasus tersebut. Kemudian Anda akan mempresentasikannya. Baik, selamat pagi, saudara. Perkenalkan, nama saya Yasmin Subarsuan. Saya di sini menjabat sebagai purchasing dan akan dipromosikan ke sekretaris perusahaan. Nah, di sini saya izin untuk membahas mengenai kasus yang sudah saudara berikan. Jadi saya akan memulai untuk menganalisis kasus tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai studi kasusnya, yaitu mengenai PT Mayora menerima laporan dari salah satu pelanggan besar bahwa terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku yang menyebabkan proses produksi terhenti selama 6 jam. Setelah ditelusuri, masalah berasal dari vendor tier 1 yang selama ini menjadi pemasok utama saat menjabat sebagai purchasing staff. Masalah menjadi semakin kompleks ketika vendor mengklaim bahwa keterlambatan dipicu oleh perubahan prosedur administrasi internal Mayora yang menurut mereka tidak disosialisasikan. Divisi produksi menuduh purchasing kurang komunikasi dan tidak melakukan follow up. Isu ini mulai terdengar oleh pihak luar karena pelanggan besar terlanjur mengeluhkan hal ini melalui akun resmi mereka di media sosial. HR dan Direktur Operasional meminta penjelasan lengkap dan rencana mitigasi. Baik, di sini saya akan menganalisis kasus mulai dari aspek detail permasalahan dan juga dampaknya. Yang pertama ada akar masalah tier 1, yaitu adanya keterlambatan pengiriman bahan baku dari vendor tier 1 yang menyebabkan proses produksi di PT Maya terhenti selama 6 jam. Yang kedua ada klaim vendor, yaitu keterlambatan yang disebabkan oleh perubahan prosedur administrasi internal PT Mayora yang tidak disosialisasikan. Yang hal ini menunjukkan adanya kegagalan komunikasi internal dan eksternal terkait perubahan prosedur. Yang ketiga ada konflik internal di mana divisi produksi menuduh purchasing kurang komunikasi dan tidak melakukan follow up. Dampaknya menciptakan konflik antar divisi, merusak kolaborasi internal dan menunjukkan kelemahan dalam prosedur monitoring. Yang keempat ada dampak eksternal. Nah, pelanggan besar ini kan mengeluhkan mengenai masalah melalui media sosial. Nah, hal ini merusak reputasi PT Mayora dan juga PT Mayora di mata publik dan pelanggan menjadi buruk. Isu ini menjadi perhatian direksi. Dan yang terakhir ada tanggung jawab saya sebagai kepala purchasing, yaitu sebagai purchasing yang mengelola vendor utama tersebut, saya bertanggung jawab atas kelancaran pasokan. Nah, saya juga perlu memberikan penjelasan dan rencana mitigasi pada HR dan Direktur Operasional. Nah, yang pertama ada aksi cepat. Nah, di sini aksi cepat tersebut ada dua. Yang pertama ada verifikasi klaim vendor, di mana kita di sini menghubungi vendor untuk mendapatkan bukti tertulis mengenai kapan perubahan prosedur Mayora mulai berlaku dan bagaimana hal itu menghambat pengiriman mereka. Yang kedua, di sini saya akan menanyakan secara spesialis prosedur administrasi mana yang dimaksud, seperti misalnya dokumen purchase order baru atau proses validasi dan lain sebagainya. Yang kedua ada klarifikasi internal, yaitu cek ke divisi internal terkait legal atau finance atau GA mengenai adanya perubahan prosedur administrasi. Lalu selanjutnya jika ada, cari tahu siapa yang bertanggung jawab menyosialisasikan prosedur tersebut dan apakah purchasing menerima notifikasi resmi untuk diteruskan ke vendor. Lalu yang ketiga ada mengamankan pasokan jangka pendek, kerjasama dengan produksi dan logistik untuk mengaktifkan vendor cadangan atau melakukan pengiriman mendesak jika memungkinkan untuk memastikan pasokan berikutnya tidak terlambat lagi.
Nah, di sini yang kedua ada penyusunan laporan dan rencana mitigasi. Yang pertama ada analisis penyebab keterlambatan. Nah, yang pertama ada prosedur berubah. Perubahan prosedur internal terjadi dan purchasing tahu tapi lupa atau lalai menyosialisasikannya ke vendor. Nah, tanggung jawabnya yaitu kesalahan dalam manajemen hubungan vendor. Yang kedua ada prosedur berubah. Divisi internal lain mengubah prosedur dan gagal menginformasikan purchasing untuk diteruskan ke vendor. Kegagalan komunikasi internal purchasing tetap bertanggung jawab atas keterlambatan. Namun akar masalah ada di internal. Yang ketiga ada vendor lalai. Tidak ada perubahan prosedur atau perubahan sudah disosialisasikan tetapi vendor tetap lalai mengikuti prosedur atau manajemen pengiriman. Tanggung jawab langsung vendor perlu sanksi atau evaluasi performa vendor. Lalu yang kedua ada rencana mitigasi jangka pendek dan menengah. Yang pertama ada penanganan hubungan pelanggan atau reputasi, koordinasi dengan divisi marketing atau public relation untuk segera mengeluarkan pernyataan publik yang mengakui masalah dan berjanji akan menyelesaikannya, memberikan solusi konkret kepada pelanggan besar seperti kompensasi atau diskon atau pengiriman produk prioritas. Yang kedua ada memperbaiki hubungan vendor. Jadi di sini kami mengadakan pertemuan mendesak dengan manajemen vendor tier 1 untuk menyelaraskan pemahaman prosedur baru. Jika klaim vendor benar, kami di sini menyampaikan permohonan maaf dan memastikan prosedur baru segera disosialisasikan secara resmi dan tertulis. Dan yang ketiga ada tindakan internal. Di sini kami mengusulkan pembentukan prosedur pengendalian perubahan internal. Setiap perubahan prosedur yang mengalami vendor harus disetujui, didokumentasikan dan disosialisasikan oleh divisi X yang membuat perubahan dan dikonfirmasi oleh purchasing. Membuat sistem follow up otomatis atau berkala di purchasing untuk memantau status pengiriman bahan baku kritis secara real time, bukan hanya menunggu laporan keterlambatan. Baik, cukup sekian presentasi mengenai studi kasus yang saudara berikan kepada saya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan. Jika tekanan publik meningkat, apakah Anda menyarankan konferensi pers? Mengapa? Baik, di sini saya ingin untuk menjawab mengenai pertanyaan saudara mengenai jika tekanan publik meningkat, apakah Anda menyarankan konferensi pers dan mengapa? Ya, jika tekanan publik meningkat, saya di sini akan menyarankan untuk mengadakan konferensi pers. Konferensi pers menjadi langkah penting dalam manajemen kritis untuk mengendalikan narasi dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Nah, alasan untuk menganjurkan konferensi pers yaitu yang pertama kita bisa mengambil alih narasi seperti ketika tekanan publik meningkat, narasi biasanya didominasi oleh media kritis dan kelompok aktivis. Konferensi pers memungkinkan perusahaan menjadi sumber informasi utama, memberikan fakta yang dikurasi dan menghentikan spekulasi yang merugikan. Namun yang kedua ada menunjukkan akuntabilitas dan transparansi, yaitu kita mengadakan acara publik yang terbuka menunjukkan bahwa PT Mayora tidak bersembunyi dan bersedia menghadapi masalah ini secara langsung. Hal ini krusial untuk membangun kembali kepercayaan di mata investor, konsumen, dan regulator. Yang ketiga ada mengurangi volatilitas pasar. Jadi penurunan harga saham sebesar 3% dalam satu hari menunjukkan kegelisahan pasar dengan menyajikan rencana tindakan yang jelas dan tegas mengenai pemasok tier 2 yang bermasalah. Manajemen dapat meyakinkan investor bahwa resiko telah diidentifikasi dan sedang dimitigasi, yang dapat membantu menstabilkan harga saham. Lalu yang keempat ada komunikasi terkoordinasi. Baik, sekian presentasi dari hasil analisis kasus yang dapat saya berikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya izin menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.